Vario 125 LED ini bagian blok CVT atau belakang ini sangat kasar ya. Coba dengarkan. Jadi untuk sumber suaranya itu berasal dari sekitar sini ya. Ini sangat kasar sekali. Coba saya perdekat untuk videonya. Ini coba dengarkan. Sangat kasar kan? Untuk memastikan sumber suaranya berasal dari CVT atau dari gardan, kita akan buka dulu yang simple ya. Bagian CVT ini kita akan buka dulu. Cara bukanya kita perlu siapkan kunci ukuran 8. Ini ada 10 baut ya. Jadi perhatikan ketika melepas ada 3 ukuran baut yang berbeda. Jadi jangan sampai keliru nanti ketika memasang lagi ya. Perhatikan karena ada yang panjang, pertengahan, dan agak pendek. Sebelum kita tarik untuk blok cover CVT nya ini, kita pastikan dulu untuk semua bautnya sudah terlepas ya. Kalau sudah, kita gerak-gerakkan seperti ini. Emang sedikit agak sulit ya karena ada pin dowelnya itu. Sebentar, ini kok masih agak sulit ya, saya cek dulu. Kalau misalkan sudah pasti bautnya terlepas semua, tinggal kita gerak-gerakkan seperti ini. Coba dengarkan. Suara kasarnya sepertinya muncul dari puli belakang ini. Kita akan lepas saja untuk memastikannya ya. Oke, langsung aja kita akan buka untuk puli belakang. Caranya kita akan menggunakan kunci shock ukuran 19. Ini tinggal pakai tracker juga ya, biar bisa mudah untuk melepasnya. Oh ya, untuk murnya ini nanti ketika masang posisinya harus sesuai ketika ngelepas tadi ya, jangan sampai keliru. Setelah itu kita akan lepas untuk loncengnya dan kita tarik untuk puli belakangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba putar rodanya, apakah suaranya kasar apa tidak. Nah, ini halus sepertinya ya. Untuk bagian gardanya sepertinya aman. Ini aman karena halus ya suaranya. Jadi kesimpulannya, bagian yang bikin kasar itu berada di bagian puli belakang ini. Nah, coba perhatikan, ini ada 2 bearing. Ini ada 1 bearing yang berada di sini, dan ada laker bambu yang seperti ini ya. Ini coba saya akan cek dulu. Nah, terdengar sekali untuk bearing yang satu ini juga sudah lumayan oblak ya. Untuk melepas bearing ini kita harus bongkar semuanya. Jadi bearing bambu ini juga harus kita lepas, karena di dalam sini itu ada snap ring penguncinya dan ada 3 pin pengancengnya. Nanti saya akan tunjukkan posisinya. Dan juga untuk laker bambu ini seharusnya atau sebaiknya kita ganti juga sekalian ya. Oke, kita akan bongkar saja untuk puli belakangnya ini. Kita akan lepas kampas gandanya. Saya menggunakan kunci Inggris ini karena cukup ya. Ini kalau misalkan kalian pakai kunci ukuran 39 mili ya. Jadi karena saya atau kunci Inggris saya ini cukup, jadi saya pakai ini aja. Ingat ya, ini kalian alasi dulu pakai kardus seperti ini ya, biar nanti pulinya tidak rusak. Setelah itu kita akan kendorkan untuk bautnya ini, tapi jangan sampai lepas, kalian injek dulu seperti ini biar nanti tidak loncat karena itu ada pernya. Nah, setelah terlepas seperti ini baru kalian lepas untuk kampas gandanya ini ya. Untuk kampas gandanya ini dan kita tarik untuk pernya seperti ini. Ini coba perhatikan tuh bagian pulinya itu masih ada banyak grease yang keluar ya. Itu tandanya o-ring sudah mulai agak jelek nih. Tapi untuk fokus video kali ini adalah kita akan memperbaiki masalah suara kasar tadi ya. Selanjutnya kalian ketok-ketok untuk bagian ini, pelan-pelan saja, memutar seperti ini ya, jangan di satu bagian biar nanti tidak rusak. Nah, setelah bisa gerak, kalian tarik saja seperti ini. Ini sangat mudah untuk menariknya.
Setelah itu kita akan lepas 3 pin pengunci ini kita lepas saja, tarik menggunakan tang seperti ini ya. Ini kalau tidak lepas tidak akan bisa melepas bearingnya ya, karena 3 pin itu akan mengganggu untuk pelepasan bearing yang kecil tadi ya. Setelah 3 pin pengunci terlepas, kita akan tarik saja seperti ini. Sebelum kita melepas untuk bearing yang kecil tadi, kita lepas dulu bearing bambu ini ya. Jadi lewat lubang ini nanti kita ketok saja karena kita nggak punya alat press ya. Jadi ini nanti kita lepas. Saya kira untuk laker bambu ini juga bikin kasar juga sih, karena udah lama nggak tak ganti juga. Kita akan siapkan 2 kayu seperti ini untuk alas biar pulinya tidak rusak. Kemudian kita akan masukkan alat ini, saya pakai kunci besi seperti ini ya. Hingga kita ketok-ketok saja menyilang seperti ini. Jadi ujung besinya nanti akan bersentuhan dengan bearing bambu tadi ya. Jadi dengan cara seperti ini pasti untuk bearingnya rusak, harus ganti. Kalau misalkan kalian punya tracker sih mungkin untuk bearing yang bambu tadi masih bisa dipakai lagi ya. Cuma karena ini memang sudah waktunya ganti semua ya. Oh ini sepertinya masih belum nih, saya kira sudah lepas tadi. Kita akan lanjutkan lagi memukulnya sampai bearing bambunya itu benar-benar terlepas ya. Nah ini dia, ini udah lepas ini untuk bearing bambunya. Untuk bearing bambunya seperti ini ya, jadi memang rusak ya karena memang kepukul pakai alat tadi. Ini sudah terlepas dan ujung-ujung dari bearing bambunya ini rusak ya. Oke, selanjutnya kita akan lepas. Di dalam situ ada snap ring ya. Ya perhatikan, kelihatan ya di atas bearing yang satu itu ada snap ring. Cuma ini karena saya punyanya tang yang model begini jadi agak sulit ini. Seharusnya pakai tang snap ring ya, ketika kita tekan itu snap ringnya atau ringnya itu bisa mengecil ya. Ini tak skip aja ya karena memang saya agak kesulitan ini. Harus pakai 2 tangan. Nah ini sudah terlepas ya. Jadi ini tuasnya tadi saya tarik keluar sehingga ringnya bisa mengecil. Nah coba perhatikan, ini ringnya tadi posisinya di dalam situ ya. Nah situ, ini udah terlepas. Selanjutnya kita akan lepas untuk bearing yang satu ini. Ini kita pakai kunci yang agak besar aja. Ini saya pakai kunci ukuran 12, kemudian diketok saja. Diketok perlahan-lahan saja karena untuk bearing ini memang tidak begitu keras ya untuk melepasnya. Jadi pelan-pelan saja biar kita menghindari cacat untuk pulinya itu. Biasanya kita pukul beberapa kali aja sudah terlepas sendiri. Nah ini sudah terlepas ya. Sangat ringan sekali karena memang tidak begitu ngepres sekali untuk pemasangan ini. Nah ini sudah terlepas ya. Ini dulu historinya pernah diganti juga sih. Karena motor ini memang mobilitasnya tinggi ya, jadi memang sering rusak untuk spare partnya. Selanjutnya kita akan cek untuk bagian ini, kita akan raba-raba kalau misalkan ada benda, dan kita akan ratakan untuk grease-nya ini ya. Pastikan di dalam sini halus, tidak ada benda-benda yang ada di dalam. Kemudian kita akan ganti bearingnya. Jadi ini kita pakai 2 bearing. Untuk bearing yang kecil ini tadi ukurannya 6902, dan untuk bearing bambunya ini ukurannya 20 x 29 x 18. Saya kurang tahu ini ori atau enggak ya, tapi kelihatannya sih ori. Saya belinya online soalnya. Harganya sekitar 62 ribuan. Itu satu set ya, 2. Semoga saja ini benar ori ya. Nanti kita akan buktikan seberapa kuat untuk produk ini. Nah untuk bearing yang kecil ini kan ada 2 tutup ya. Yang ada warna merah-merahnya itu ya, itu kalian pasang bebas, mau dibolak-balik bebas sih. Mau dilepas salah satu juga boleh, tapi yang jelas yang bagian luar sini harus ada tutupnya. Kalau yang di dalam mau dilepas tutupnya sih nggak apa-apa ya. Tapi untuk kali ini saya tak lepas untuk tutup-tutup merahnya itu. Biarkan seperti ini saja dan kita masukkan. Perlu diingat ya, untuk bagian yang dari sini itu karet plastik merahnya itu boleh dilepas.
Tapi kalau yang dari sini tidak boleh. Nah, perhatikan ya. Dan kita akan ketok sedikit. Ini saya menggunakan kunci ukuran 21 karena sangat pas sekali ukurannya. Coba perhatikan untuk bearing yang lama ini ukurannya benar-benar pas ya. Yang kalian ketok itu yang samping ya, jangan sampai ngetok di bagian tengahnya karena nanti akan merusak bearingnya lagi. Kita masukkan seperti ini dan kita akan ketok perlahan-lahan saja. Tidak usah terlalu kencang-kencang, perlahan-lahan saja biar kita menghindari atau mengantisipasi kerusakan ya. Karena memang sebaiknya masang seperti itu harusnya dipres sih yang lebih baik. Karena nggak ada pres ya kita pakai kunci seperti ini saja nggak apa-apa. Tapi berhati-hati. Ini sepertinya masih belum mentok ya. Kita akan pukul lagi saja, nanti akan terasa kok. Ketika sudah mentok itu pukulannya itu nanti akan terasa. Nah, sepertinya sudah mentok rasanya. Oh ya, saya ingatkan lagi ya, kalian alasnya itu pakai kayu yang agak empuk saja ya, biar pulinya ini tidak rusak. Setelah itu kita akan pasang untuk snap ringnya. Kita akan masukkan saja untuk snap ringnya seperti ini sampai mentok di atas bearingnya tadi ya. Itu ada dudukan snap ringnya, jadi kalian tekan saja masuk sampai mentok di bagian sampai atas bearingnya. Sebentar, ini saya pastikan dulu ya untuk snap ringnya terpasang dengan baik. Nah, ini sudah terpasang dengan baik untuk snap ringnya. Kelihatan ya, itu pas sekali di atas bearingnya, mengunci sempurna agar bearingnya tidak lepas. Setelah bearing ini terpasang dengan baik, langkah selanjutnya kita akan pasang untuk bearing bambunya. Ingat ya, kita kasih dudukan kayu yang empuk ya, biar untuk pulinya tidak rusak. Nih, kita akan pasang untuk bearingnya. Ini tidak boleh sembarang masang ini untuk bearing bambunya ini. 20, 29, 18 ukurannya. Ini kalian boleh pasang pakai merek apa aja. Ini sebelumnya kita akan lumasi dengan grease ya, samping kiri kanannya ini. Ini posisinya yang ada tulisannya di atas, yang tidak ada tulisannya di bawah atau di dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita akan ketok, karena saya tidak punya mesin press, jadi kita akan ketok-ketok pelan saja. Ini saya pakai kunci sok ukuran 22. Jadi untuk memukulnya ini perlahan-lahan saja biar bearingnya ini tidak rusak lagi. Nah, pelan-pelan saja ya. Ini videonya tak percepat saja karena memang biar durasinya tidak terlalu lama. Intinya kalian ketok-ketok perlahan-lahan seperti ini, jangan berlebihan biar bearing bambunya ini tidak rusak lagi. Silahkan dipukul saja sampai mentok, itu nanti kalau misalkan sudah mentok akan terasa. Jadi kalian pukul saja masuk sampai mentok ya. Nah, ini sepertinya sudah mentok nih. Nah, memang sudah mentok ini. Coba perhatikan, tidak ada yang rusak ya. Karena kita memukulnya hati-hati, jadi untuk bearing bambunya ini tidak rusak meskipun tidak pakai alat press. Selanjutnya kita akan pasang untuk bagian ini. Kita akan rakit kembali untuk bagian puli belakang ini. Kita masukkan seperti ini, dan kita akan siapkan 3 pin pengancingnya ini beserta grease ya. Kita akan pasang saja 3-tiganya. Hati-hati ya, lubangnya jangan sampai keliru. Nah, seperti ini. Kita akan masukkan 1, terus 2, terus 3. Ini satunya tinggal kita masukkan saja semuanya. Setelah ini kita akan kasih grease ya untuk bagian ini. Ini saya pakai grease AHM ya, karena ini tahan panas juga dan menurut saya kualitasnya bagus sih. Kita akan leleti saja untuk bagian sela-sela lubangnya itu. Semua sampai merata ya untuk bagian grease-nya. Nah, seperti ini kita akan kasih leleti semuanya sampai rata.
3 bagian itu kita akan kasih grease semuanya. Ini saya percepat ya videonya ya, biar durasinya tidak begitu lama. Coba perhatikan untuk bagian itu ada o-ring 2 atas bawah itu ya, itu yang menyebabkan grease-nya melebar ke puli yang seperti video awal tadi ya. Kalau misalkan mau kalian ganti sekalian, silahkan kalian ganti saja. Dan untuk bagian ini kita akan leleti juga dengan grease-nya. Nah seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan saja untuk bagian selongsong ini. Setelah selongsongnya terpasang seperti ini, kalian bersihkan untuk grease-grease yang sisa seperti ini ya. Ini ada grease sisanya, ini kalian bersihkan semua. Sesudah bersih semua, tinggal kita pasang untuk pernya. Untuk bagian ini kalian bersihkan juga ya bila kotor. Kalau sudah dibersihkan, tinggal kita pasang seperti ini. Dan kita akan pasang untuk kampas gandanya seperti ini. Kita akan kunci lagi menggunakan kunci ukuran 39 tadi, atau pakai kunci Inggris seperti yang saya pakai ini. Intinya kita akan baut untuk murnya seperti ini biar mengunci sempurna. Pastikan untuk baut ini kencang ya, biar nanti tidak lepas untuk kampas gandanya. Nah seperti ini. Tinggal kita akan kencangkan untuk murnya ini pakai kunci Inggris ini, atau pakai kunci ukuran 39. Untuk memastikan mur ini terpasang dengan baik, kita akan pukul seperti ini ya, biar untuk murnya ini mengunci dengan sangat kencang. Nah setelah seperti ini, kita akan kasih untuk grease ya. Jadi kita akan leleti grease-nya agak banyak saja, tidak masalah. Yang pertama kita akan leleti untuk bearing bambunya ini, kita akan tambahi grease-nya lumayan banyak saja sih, nggak masalah ya. Setelah itu bagian yang ada di dalam juga kita akan leleti. Ini kan ada 3 pin yang gerak-gerak tadi ya, itu kalian kasih grease yang banyak saja, nggak masalah sih. Coba perhatikan untuk bearing yang tutup merah itu ya, yang bagian dalam itu kalau misalkan kalian lepas sih nggak masalah, itu juga bagus karena grease-nya nanti akan menambah ke bantalan bearingnya ya. Tapi ingat ya, yang dalam yang boleh dilepas, tapi yang di luar tidak boleh dilepas. Tapi kalau misalkan tidak lepas juga tidak apa-apa, karena kan di dalam bearingnya itu juga sudah ada grease yang dari pabrik. Setelah bagian ini terlumasi dengan grease, kita akan bersihkan bagian luarnya biar nanti tidak mengotori untuk bagian blok CVT-nya. Kemudian setelah ini kita akan pasang ke asnya dan kita akan coba putar bannya, apakah suaranya masih kasar atau tidak. Coba kita akan dengarkan ya. Nah terdengar sudah halus ya. Itu ada sedikit suara klotok-klotok, abaikan saja, itu dulu waktu masang ban ada benda yang masuk ke dalam ban. Jadi dengan kata lain, perbaikan kita kali ini berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.